Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan mengkaji, membaca dari tafsir surah Al-Baqarah, dan kita memasuki ayat yang ke-204. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya. Dan ada di antara manusia orang yang ucapannya tersebut menakjubkanmu, menarik hatimu fil hayatid dunya, tentang kehidupan dunia. Wa yushidullaha ala ma fi qalbi, dan dipersaksikannya kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebenaran yang ada di dalam hatinya, wa huwa aladul khisam, padahal dia adalah orang yang paling keras pertentangannya. Maka terkait dengan ayat ini, maknanya secara umum bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan orang-orang munafik. Jadi sebagian dari orang-orang munafik itu, wahai Nabi, membuatmu kagum dengan kata-katanya, dengan gaya bahasanya, kata-katanya yang fasih, yang mereka mengharapkan untuk mencari kenikmatan atau kesenangan duniawi, dan ini bukan bagian dari akhirat. Kemudian mereka bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu demi mempersaksikan kecintaannya kepada Islam dalam hatinya. Jadi orang-orang munafik sampai bersumpah demi Allah bahwasanya mereka ini orang Islam, mereka ini cinta kepada Islam. Dan di antara ulah mereka ini, karena mereka sangat lancang kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal sangat besar permusuhan mereka, perlawanan mereka terhadap Islam dan kaum muslimin, sehingga Allah akhiri ayat ini dengan mengatakan wa huwa aladul khisam, dan dia orang-orang munafik adalah orang yang paling keras penentangannya. Jadi orang-orang yang paling keras penentangannya. Kemudian dijelaskan oleh para ulama terkait dengan ayat ini, di antaranya dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsir beliau, bahwasanya ayat ini turun berkenaan dengan Al-Aqnas Ibnu Suraih Ats-Tsaqafi yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia menampakkan keislamannya akan tetapi menyembunyikan yaitu kekafiran yang ada di dalam batinnya. Oleh karena itu disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya ayat ini Al-Baqarah 204 ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan segolongan orang-orang munafik. Yani dengan segolongan orang-orang munafik yang mereka membicarakan tentang Khubayb dan teman-temannya yang gugur dalam Ar-Raja'i, dan orang-orang munafik ini mencela mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, yaitu menurunkan surah Al-Baqarah dan membela Khubayb, memuji Khubayb bersama teman-temannya. Jadi bersama teman-temannya. Kemudian pendapat yang lain mengatakan bahwasanya ayat ini mengandung celaan terhadap semua orang munafik secara keseluruhan, tidak sebagiannya saja, dan pujian bagi orang-orang mukmin. Dan ini merupakan pendapat Mujahid, Qatadah serta ulama tafsir yang lain. Dan ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Maka ini celaan terhadap semua orang-orang munafik
Demikian juga pujian secara umum kepada orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayat ini, wa minan nas, dan ada di antara manusia man yu'jibuka qauluhu, yang ucapannya itu mengagumkan kamu, menjadikan kamu ini merasa kagum fil hayatid dunya, tentang kehidupan dunia. Jadi tentang kehidupan dunia. Maka disebutkan oleh para ulama setelahnya, wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam, dan mereka mempersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas kebenaran hatinya. Maka di dalam ayat ini orang-orang munafik seolah-olah bersumpah bahwasanya mereka ini benar-benar cinta kepada Islam. Jadi mereka ini benar-benar cinta kepada Islam. Akan tetapi pengakuan mereka tersebut yaitu tidak benar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui keburukan hati orang-orang munafik. Oleh karena itu di awal-awal surah Al-Munafikun Allah katakan, idza ja'akal munafikun, apabila datang kepadamu orang-orang munafik, qalu, mereka mengatakan, nashhadu innaka la rasulullah, sesungguhnya kami bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya engkau adalah rasulnya. Kemudian Allah katakan, wallahu yashhadu innal munafikina lakadzibun, dan Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya orang-orang munafik mereka adalah lakadzibun, benar-benar pendusta. Jadi orang-orang munafik mereka benar-benar pendusta. Maka ketika wa yushidullaha, lafaz jalalah Allah atau lafaz ahsan Allah ini difathahkan, maka mereka orang-orang munafik menyaksikan atau mempersaksikan dirinya di hadapan Allah ma fi qalbihi, akan kebenaran hatinya. Ini mereka seolah-olah bersumpah bahwasanya saya ini cinta kepada Islam. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan terkait keadaan orang-orang munafik ini, yastaghfuna minan nas wa la yastaghfuna minallah. Jadi mereka bersembunyi dari manusia, akan tapi mereka tidak mampu bersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka tidak mampu bersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan, wa huwa aladul khisam, dan mereka orang-orang munafik adalah orang yang paling keras penentangannya. Maka al-alad itu maknanya penyimpangan atau pembangkangan. Oleh karena itu Allah katakan, wa tundira bihi qauman ludda, dan agar kamu memberikan peringatan kepada kaum ludda, yaitu kaum yang membangkang. Maka yang dimaksud orang-orang munafik ini orang-orang yang menyimpang dan mereka suka membangkang, apalagi dalam berdebat. Mereka sukanya berdusta, melakukan pengelabuhan terhadap perkara yang benar, serta menyimpang dari jalan yang memang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka orang-orang yang melampaui batas. Oleh karena itu Rasulullah SAW sebutkan terkait di antara karakter atau tanda orang munafik, ayatul munafik thalathun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, apabila dia berkata dia dusta. Wa idza ahada ghadara, kalau janji dia ingkar. Dan yang ketiga Nabi katakan, wa idza khasama fajara, apabila dia bersengketa, bermusuhan, maka dia bersikap curang. Maka di antara karakter orang munafik. Dan demikian juga disebutkan bahwasanya inna abghadur rijal ilallah al-aladul khasim,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau katakan, seseorang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-aladul khasim, yaitu orang yang dia menentang lagi keras hatinya. Ini orang suka menentang dan lagi keras hatinya. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan ayat ini, beliau katakan wa minan nas, minnya adalah litam'id. Jadi maknanya ba'dun nas, dan ada sebagian manusia, dan manusia di sini yang dimaksud adalah orang-orang munafik. Jadi yang dimaksud adalah orang-orang munafik. Yu'jibuka, yang menakjubkan kamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi ayat ini ditujukan kepada Nabi, atau kata beliau wa imma likulli man atau yata'atta khitabu, bagi orang yang memang membaca ayat ini. Jadi ditujukan kepada semua orang yang membaca ayat ini. Man yu'jiba qauluhu, yang ucapannya itu menakjubkanmu. Jadi ucapannya tersebut menakjubkanmu, mereka memperbagus ucapannya dengan kosakata yang sangat bagus, pandai bersilat lidah dan seterusnya. Fil hayatid dunya, yaitu tentang kehidupan dunia. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ai idza takallama fima yata'allaqu bi umurid dunya, apabila dia berbicara tentang masalah dunia. Apabila dia berbicara tentang masalah dunia. Oleh karena itu di ayat yang lain di surah Al-Munafiqun juga Allah katakan wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, apabila engkau melihat mereka maka postur mereka, jasad mereka itu menakjubkanmu. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim, dan apabila mereka berkata maka engkau akan mendengarkan perkataan mereka, karena perkataannya ini sangat menakjubkan, sangat fasih, sangat bagus. Walakinnahum ahlu gurur, akan tapi mereka adalah orang-orang yang tertipu. Jadi mereka adalah orang-orang yang tertipu. Kemudian fil hayatid dunya, tentang kehidupan dunia, maka di sini maknanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, qauluhu halu kaunihi fima yata'allaqu bidunya. Jadi keadaan mereka, ucapan mereka berbicara tentang dunia. La yatakallamu fi umuriddin, tidak terkait masalah agama. Jadi perkataan mereka tentang masalah dunia bukan dalam perkara agama. Wa yahtamilu annal makna, boleh jadi makna yang lain, al-qaulul ladzi yu'jibu hatta fiddin. Boleh jadi orang munafik juga berbicara dalam masalah agama dan itu membuat orang lain yang mendengarkannya kagum. Lakin la yantafi'u bihi fil akhirah, akan tetapi tidak bermanfaat di akhirat. Innama yantafi'u bihi fid dunya faqat, akan tapi ucapannya hanya bermanfaat di dunia. Jadi ucapannya hanya bermanfaat di dunia saja. Maka ini terkait makna fil hayatid dunya, bisa jadi ucapannya memang murni masalah dunia yang menakjubkan orang yang mendengarnya, atau ucapannya terkait dengan masalah agama akan tetapi tidak ada manfaatnya dalam akhirat. Kemudian faedah yang bisa kita ambil, kita petik dari ayat ini. Yang pertama, faedah yang penting yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau katakan annahu yambaki lil insani an yaktarra bidawahiril ahwal. Ayat ini dalil yang menunjukkan tidak selayaknya seseorang dia tertipu dengan keadaan zahir orang lain. Jadi dia tertipu dengan keadaan zahirnya yang nampak dari seseorang. Jadi ucapannya bagus, penampilannya bagus dan seterusnya, mengagumkan. Ini diambil dari wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu. Dan ada di antara manusia yang ucapannya tersebut membuatmu kagum.
Wa kadzalika minan nasi man yu'jibuka fi'luhu. Demikian juga ada perbuatan seseorang yang itu mengagumkan kita. Walakinnahu muntawin 'alal kufri wal iyadu billah. Akan tapi ada kekufuran yang disembunyikan. Jadi ada kekufuran yang disembunyikan. Namun catatan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait dengan hal ini, meskipun seseorang dia tidak boleh kagum dengan ucapan, dengan perbuatan yang nampak dari orang lain, tapi ingat, kata beliau, walakinna la syakka annahu bin nisbati ilaina laisa lana an nahkuma illa ma yaqtadihi dhahir. Ini catatan yang penting, akan tetapi tidak diragukan terkait dengan kita, maka kita tidak memberikan hukum kepada orang lain, tidak menilai orang lain illa bima yaqtadihi dhahir, kecuali yang memang nampak darinya. Kenapa? Li'anna ma fil qulubi la na'lamu. Karena keadaan hati seseorang kita tidak tahu. Wala yumkin an nuhasiban nasa ala ma fil qulub. Tidak mungkin kita bisa mengetahui, menilai seseorang, menghisab seseorang yang ada dalam hatinya. Wa inna ma nuhasibuhum ala hasabid dhahir. Akan tapi kita menilai seseorang tentang keadaan zahirnya. Akan tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala peringatkan tentang keadaan orang-orang munafik. Bukan berarti ketika seorang itu keadaan zahirnya bagus kemudian kita suudzoni, ya enggak boleh. Karena seorang muslim dia menilai orang lain berdasarkan yang nampak pada zahirnya. Adapun di belakangnya maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jangan sampai juga kelihatannya orang itu baik, orang itu soleh, kemudian kita suudzoni. Jangan-jangan di depan saya saja, di belakangnya jangan-jangan suka gunjing. Ini tidak dibolehkan. Karena apa? Hukum asal seseorang itu menilai berdasarkan zahirnya. Adapun hatinya ya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di ayat ini Allah ingatkan bahwasanya jangan sampai tertipu juga dengan keadaan zahir seseorang. Nampaknya soleh, nampaknya bagus, ya, ucapannya juga bagus, akan tapi hatinya tidak demikian. Ini juga terdapat isyarat hendaknya seorang dia berusaha memperbagus keadaan hatinya sebagaimana dia juga memperbagus zahirnya. Jadi sebagaimana dia memperbagus zahirnya. Oleh karena itu para ulama sebutkan terkait dengan hal ini yang sering saya sampaikan bahwasanya di antara cara seorang dia mendapatkan ilmu apabila dia membersihkan wadah ilmu tersebut. Dan wadah ilmu ya hati kita. Jadi wadah ilmu itu adalah hati kita. Jadi sebagaimana kita tidak suka apabila menempatkan sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga di tempat yang kotor, demikian juga ilmu yang kita dapatkan jangan diletakkan di tempat yang kotor. Oleh karena itu kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala, beliau mengatakan al-ilmu jauharun latif la yasluhu illa liqalbin nadif. Ilmu itu mutiara yang lembut, mutiara yang sangat indah, yang sangat berharga, maka tidak cocok kecuali liqalbin nadif, menempati hati yang bersih. Maka semakin bersih hati seseorang, seorang punya perhatian terhadap batinnya, maka ilmu yang akan dia dapatkan itu akan semakin bermanfaat. Jadi ilmu yang dia dapatkan semakin bermanfaat. Dan sebaliknya, boleh jadi ilmu yang dia pelajari bermanfaat, akan tapi wadah ilmunya tersebut kotor sehingga tidak nampak cahayanya, tidak nampak kebaikan dari ilmu yang dia dapatkan. Oleh karena itu beliau juga mengatakan al-ilmu lil qalbi kanuril misbah. Jadi ilmu bagi hati seperti cahaya bagi lampu. Ini seperti cahaya bagi lampu.
in safa zujajuhu saat anwaruhu, apabila bersih kaca yang ada pada lampu tersebut, maka cahayanya juga akan terang. Wa in lattakhadhul ausah, akan tapi kalau kaca pada lampu tersebut banyak kotorannya, maka hilanglah cahaya pada lampu tersebut atau semakin meredup. Jadi kasafat anwaruhu, jadi cahaya pada lampu tersebut juga akan hilang atau meredup. Oleh karena itu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai seperti orang-orang munafik yang keadaannya bagus zahirnya akan tetapi batinnya tidak demikian. Dan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala tentu tidak hanya zahir kita, batin kita juga akan dinilai. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah enggak lihat kepada rupa kalian, harta kalian. Ya Allah lihat ya hati dan amal kalian. Jadi hati yang baik akan membuahkan amalan yang baik. Jadi hati yang baik akan membuahkan amalan yang baik. Kemudian faedah berikutnya, anna hadan sinfa minan nasi yushidullaha ala ma fi qalbihi imma mimma adharah wa imma mimma abtanah hasaba ma sabaqa. Maka golongan manusia demikian, yaitu orang-orang munafik, mereka bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang ada di dalam hatinya, boleh jadi yang nampak ataupun tersembunyi. Atau makna yang lain, Allah tahu keadaan hati orang-orang munafik. Jadi hatta meskipun orang-orang munafik tidak bersaksi tentang kebenaran yang ada di dalam hatinya, atau bahwasanya zahirnya itu sama dengan hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala juga mengetahuinya. Kemudian faedah yang ketiga, al-isaratu ila dammil jidal. Maka ayat ini terdapat isyarat celaan bagi orang yang suka berdebat. Jadi celaan bagi orang yang suka berdebat, bahkan bisa menimbulkan permusuhan. Maka Allah sebutkan di antara karakter orang munafik, wa huwa alatul khisam. Dan orang-orang munafik itu sangat keras pertentangannya, ai al-khusumat. Jadi orang apabila suka khusumat, suka berdebat, ya, suka bermusuhan, maka fil ghalib la yakunu fihi barakah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, secara umum perdebatan itu tidak ada keberkahannya. Jadi secara umum apabila seorang dia suka berdebat, maka ilmu yang dia dapatkan tidak akan diberkahi. Oleh karena itu tadi sudah disampaikan, Nabi SAW beliau katakan, abghadur rijali ilallah al-aladul khasim. Jadi orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-aladul khasim, orang yang sangat penentang dan sangat keras hatinya. Maknanya al-insanu al-mukhasim al-mujadil bil batil. Orang yang sangat keras, sangat membela kebatilan, suka berdebat dan membela kebatilan untuk mengalahkan kebenaran. Jadi untuk mengalahkan kebenaran. Kemudian ada perkataan yang bagus dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau katakan, "Wa ma min insanin fil ghalibi u'tiya al-jadalu illa khurima barakatul ilm." Dan tidaklah seseorang dia secara umum suka berdebat kecuali akan dicabut keberkahan ilmu darinya. Jadi apabila orang itu suka berdebat, maka ilmu yang dia dapatkan itu dicabut keberkahannya. Dia akan terhalangi dari keberkahan ilmu. Kenapa demikian? Li'anna ghaliba man utiyal jadala yuridu bidzalika nusrata qawlihi faqat. Karena orang yang berdebat itu biasanya hanya ingin memenangkan pendapatnya. Jadi tujuannya bukan supaya kebenaran itu nampak, akan tapi saya yang menang, pendapat saya yang benar.
Wa bidzalika, oleh karena itu dia terhalangi dari barakatul ilm, terhalangi dari keberkahan ilmu. Amma man aradal haqqa fa innal haqqa sahlun qarib. Adapun orang yang dia tujuannya mendapatkan kebenaran, maka kebenaran itu mudah, dekat. La yahtaju ila mujadalatin kabira, tidak membutuhkan perdebatan yang repot-repot, perdebatan yang besar. Li'annahu wadih, karena kebenaran itu perkara yang jelas, jadi perkara yang nampak. Maka ini faedah yang sangat besar. Maka seorang muslim jangan sampai dia suka yang demikian, yaitu suka berdebat, yang biasanya tujuan tatkala seorang dia berdebat adalah untuk memenangkan pendapatnya sendiri. Jadi bukan dalam rangka menampakkan kebenaran, akan tapi untuk memenangkan pendapatnya. Dan ini perkara yang tercela, sehingga ilmu yang didapatkan tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau katakan, walidzalika tajidu ahlal bid'ah alladhi yukhasimuna fi bid'ahihim ulumuhum naqisatul barakah la khaira fiha. Oleh karena itu pelaku-pelaku bid'ah, orang yang dia berbuat bid'ah, yang mereka membela bid'ah mereka, maka ilmu mereka ini naqisatul barakah, keberkahannya berkurang, la khaira fiha, tidak ada kebaikannya. Wa tajidu annahum yukhasimuna wa yujadilun, engkau dapati mereka ini suka berdebat, suka menentang, yani wa yantahuna ila la syai'a la yantahuna ilal haq, dan mereka dalam hal ini tujuannya bukan untuk mendapatkan kebenaran. Li'annahum lam yuqsidu illa an yasuru ma hum alaihi, karena mereka tidaklah bertujuan dalam berdebat kecuali untuk membela, untuk memenangkan apa yang ada pada diri mereka. Fa kullu insanin jadala min ajli an yantasira qawlahu fa innal ghaliba annahu la yuwaffaq. Ini perkataan yang bagus dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Setiap orang yang berdebat yang tujuannya adalah memenangkan pendapatnya semata, fa innal ghaliba annahu la yuwaffaq, maka secara umum dia tidak akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yajidu barakatal ilm, tidak akan memperoleh keberkahan ilmu. Wa amma man jadala liyasila ilal ilmi, adapun orang yang dia berdiskusi, berdebat tapi tujuannya untuk dapat ilmu, wali itsbatil haq, untuk mengokohkan kebenaran, wa ibtalil batil, demikian juga supaya kebatilan itu hilang, fa inna hada ma'murun bihi, maka ini diperintahkan. Oleh karena itu Allah katakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi Allah katakan wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan sesuatu yang lebih baik. Maka Allah perintahkan untuk jidal, untuk berdebat, tapi billati hiya ahsan, yang tujuannya juga untuk liyasila ilal ilm, mendapatkan ilmu, wali itsbatil haq, untuk menunjukkan kebenaran. Maka ini tujuan tatkala seorang dia berdebat atau berdiskusi. Adapun kalau tujuannya hanya sekedar supaya pendapat saya yang menang, ya, maka ini biasanya tidak akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ilmu yang dia dapatkan tidak akan diberkahi. Jadi ilmu yang dia dapatkan tidak akan diberkahi. Kemudian faedah berikutnya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itsbatu ilmillahi azza wa jalla bima fis sutur, penetapan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala bima fis sudur, terhadap apa yang ada di dalam dada manusia, apa yang ada di dalam hati kita, sehingga Allah katakan wa yushidullaha ala ma fil qalbi. Jadi kalau dia wa yushidullaha, atau bisa jadi wa yushidullahu, jadi orang-orang munafik bersaksi kepada Allah apa yang ada di dalam hatinya. Meskipun mengaku mereka cinta Islam, menampakkan keislamannya dengan baik, tapi Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya.
Maka ini juga terdapat isyarat tadi, hendaknya seorang dia jangan sampai antara yang dia nampakkan berbeda dengan hatinya. Jadi jangan sampai apa yang kita nampakkan, kebaikan-kebaikan yang kita nampakkan, ternyata hati kita tidak demikian. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk selalu kita punya perhatian terhadap keadaan hati kita. Jadi semakin lama kita juga semakin baik. Bukan semakin lama ngaji ya enggak ada perhatian terhadap hatinya, hanya memperhatikan apa yang nampak atau yang zahir, sehingga dia tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang lain saya ambil dari Aunur Rahman fit Tafsiril Quran. Dikatakan di antara faedah dari ayat ini, beliau katakan annal munafiqa bistimrarihi fin nifaq yasadullahu ala ma fi qalbi. Orang-orang munafik meskipun mereka terus-menerus berada dalam kemunafikannya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Li'anna Allah ta'ala ya'lamu ma fi qalbihi min hadan nifaq. Jadi Allah mempersaksikan di dalam hati mereka karena Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang ada di dalam hati mereka berupa kemunafikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang ada di dalam hati mereka berupa kemunafikan. Kemudian faedah berikutnya, annal munafiqa yasadullaha ala ma fi qalbihi bihalfihi anna ma fi qalbihi muwafiqan liqauli ay anna batinahu muwafiqan li dhahirihi wa huwa kadhibun. Ayat ini dalil orang-orang munafik bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala terkait keadaan hati mereka. Bahkan mereka bersumpah bahwasanya hati mereka sesuai dengan dhahirnya. Jadi hatinya sama, cinta kepada Islam sesuai dengan dhahir atau yang mereka nampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa kadhibun, akan tapi mereka dusta. Maka sekali lagi jangan sampai seorang dia dalam hal ini tertipu dengan keadaan zahir seseorang. Meskipun tadi sudah disampaikan, kita menilai seseorang berdasarkan zahirnya. Kemudian kita lanjutkan satu ayat. Allah katakan wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harta wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan wa idza tawalla, dan apabila mereka itu orang-orang munafik berpaling dari kamu wahai Muhammad, sa'a fil ard, maka mereka berjalan berusaha yaitu di bumi, liyufsida fiha, untuk mengadakan kerusakan di bumi, wa yuhlikal hartha wan nasl, dan mereka orang-orang munafik yaitu merusak tanam-tanaman, demikian juga binatang ternak. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka makna secara umum dari surah Al-Baqarah 205, Allah Subhanahu wa taala menceritakan terkait keadaan mereka apabila mereka pergi darimu wahai Muhammad, maka mereka atau orang-orang munafik akan bersungguh-sungguh dan penuh semangat di bumi untuk melakukan kerusakan. Maka kata sa'a itu ada menunjukkan usaha. Maka orang-orang munafik mereka juga berusaha membuat kerusakan di atas muka bumi. Di antaranya menghancurkan tanaman milik orang, membunuh hewan ternak, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemudian faedah dari ayat ini, yang pertama, annal ma'asi sababun lihalakil harthi wan nasl. Maksiat ini merupakan sebab kehancuran dari tanaman dan binatang ternak. Oleh karena itu Allah katakan wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Apabila orang munafik berpaling darimu wahai Muhammad, maka mereka berusaha berjalan di atas muka bumi untuk liyufsida fiha, membuat kerusakan di dalamnya.
dan mereka juga membunuh binatang-binatang ternak, demikian juga tanaman. Maka di sini mereka berbuat maksiat. Jadi mereka berbuat maksiat dan ini merupakan sebab kehancuran. Ini merupakan sebab kehancuran. Dan sebaliknya, apabila seorang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebaliknya Allah akan bukakan keberkahan baik dari langit ataupun dari bumi. Maka Allah katakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim, sungguh kami bukakan kepada mereka barakatim minas sama'i wal ard, keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, akan tapi mereka mendustakan. Fa'aqadnahum bima kanu yaksibun, maka kami adab mereka dengan apa yang telah mereka perbuat. Disebabkan karena perbuatan atau amalan mereka. Maka sebaliknya ketika maksiat ini sebab kehancuran, sebab dicabutnya keberkahan, maka apabila seorang dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Maka ini terdapat isyarat jangan sampai seorang dia punya andil dalam masalah ini. Ini punya andil apa? Membuat kerusakan di atas muka bumi dengan apa? Dengan maksiat yang dia lakukan. Jadi dengan maksiat yang dia lakukan. Jadi karena dia sukanya bermaksiat, maka dia ikut serta membuat kerusakan di muka bumi. Kemudian faedah berikutnya, sa'al munafikin atau sa'yul munafikin lil ifsadi fil ardi bima hum alaihi minan nifaqi wal kufri wal ma'asi. Disebutkan dalam Aunur Rahman fi Tafsiril Quran, usaha orang-orang munafik dalam membuat kerusakan di bumi. Kenapa orang munafik dikatakan berbuat kerusakan di bumi? Karena kemunafikan mereka, kekufuran mereka dan maksiat yang mereka lakukan. Jadi orang munafik dikatakan berbuat kerusakan di antaranya karena maksiat dan kemunafikan mereka. Oleh karena itu di awal-awal surah Al-Baqarah kita sudah sampaikan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Apabila dikatakan kepada mereka janganlah kalian membuat kerusakan di bumi, qalu innama nahnu muslihun. Mereka katakan kami ini melakukan perbaikan. Demikian orang munafik. Yani kami ini melakukan perbaikan. Maka Allah katakan ala innahum humul mufsidun walakin la yasurun. Ketahuilah mereka ini benar-benar orang yang membuat kerusakan, akan tapi mereka tidak menyadarinya. Kemudian faedah berikutnya, siyanatus syar'i wa khifduhu lil amwali wal anfus. Maka syariat ini menjaga harta dan jiwa, menjaga kehidupan, dan mencela, mengharamkan segala sesuatu yang bisa menghancurkan jiwa, bisa menghancurkan kehidupan. Maka syariat Islam diantaranya demikian, hadir untuk demikian. Jadi menjaga agama, menjaga akal, ya kan? Menjaga kehormatan, menjaga nyawa. Maka ini diantara kebaikan syariat Islam. Oleh karena itu diantara sebab Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengharamkan khamr, diantaranya juga karena khamr itu merusak akal. Jadi karena khamr itu merusak akal, maka Nabi katakan kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Jadi segala yang memabukkan itu khamr dan semua yang memabukkan itu haram. Maka yang memabukkan baik dia benda cair, benda padat ataupun apa, pokoknya dia memabukkan, maka masuk dalam hitungan khamr. Dan ini diharamkan karena dia merusak akal, karena dia merusak akal. Maka Islam menjaga hal ini. Kemudian faedah berikutnya yang disebutkan oleh para ulama, nafyu mahabbatillahi azza wa jalla lil fasad. Maka di dalam ayat ini Allah tidak menyukai kerusakan.
Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kerusakan. Maka Allah katakan wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kerusakan. Dan Allah juga tidak menyukai orang-orang yang merusak atau orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini Allah juga tidak menyukai orang-orang yang merusak atau orang yang berbuat kerusakan. Kalau Allah tidak menyukai, maka ini juga dalil yang menetapkan Allah Subhanahu wa taala itu suka as-shalah, perbaikan. Jadi Allah kalau tidak suka kerusakan, Allah suka orang yang berbuat baik atau melakukan perbaikan. Sebaliknya dari ayat ini. Kemudian faedah berikutnya, at-tahdhiru minal fasadi fil ard. Ayat ini merupakan peringatan jangan sampai seorang dia berbuat kerusakan di atas muka bumi. Jadi jangan sampai seorang dia berbuat kerusakan di atas muka bumi, baik kerusakan hissi atau maknawi. Kerusakan hissi benar-benar merusak. Seorang dia merusak alam, ya kan? Sehingga terjadi banjir atau bencana yang lain, atau kerusakan secara maknawi tatkala seorang dia berbuat maksiat di atas muka bumi. Maka ini semuanya masuk dalam kerusakan, dan Allah katakan wallahu la yuhibbul fasad. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kerusakan. Dan orang-orang yang mereka berbuat kerusakan juga tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga dalil yang menunjukkan apabila kita ingin mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita jadilah termasuk orang yang berbuat baik dan melakukan perbaikan. Jadi jadilah kita termasuk orang-orang yang berbuat baik, beramal soleh untuk diri kita sendiri. Demikian juga kita mengajak orang lain untuk beramal soleh, kita melakukan kebaikan. Dan ini termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita kaji, kita bahas dalam kajian kita pagi hari ini terkait tafsir singkat dari surah Al-Baqarah ayat 204 dan 205. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya orang-orang munafik belum ada ya Ustaz ya? Iya, benar. Jadi orang munafik itu baru muncul pada saat setelah hijrah gitu ya. Dan kira-kira kenapa kok ada terjadi orang munafik itu? Iya, terkait dengan hal ini memang benar pertanyaannya atau pernyataannya bahwasanya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau hijrah ke Madinah atau tatkala beliau masih berada di Mekah, maka belum ada yang namanya orang munafik. Belum ada orang yang dia menyembunyikan kekafirannya dan menampakkan keislamannya. Enggak ada yang demikian. Karena orang-orang apabila dia ingin masuk ke dalam Islam, ya dia tanggung resikonya. Dia tanggung resikonya dan dia jujur masuk ke dalam Islam. Jadi ketika di Mekah, tapi ketika sudah ke Madinah, beliau hijrah ke sana, kemudian dakwah Islam tersebar luas, maka di sana muncullah orang-orang munafik. Di antaranya pemimpinnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul di antara yang disebutkan oleh para ulama karena dia hasad, karena dia sebelumnya adalah pemimpin kaumnya. Ternyata dalam hal ini dikalahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia asalnya adalah pemimpin kaumnya. Ya, karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semua penduduk Madinah itu bersatu sehingga ya yang diangkat menjadi pemimpin ketika itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hasadnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Abdullah bin Ubay bin Salul
dia menampakkan keislamannya akan tetapi menyembunyikan kekufurannya. Maka ini juga bahaya penyakit hasad. Ini penyakit hasad itu penyakit yang sangat berbahaya dan ini bisa membawa kepada kerusakan-kerusakan yang lain, bisa membawa kepada dosa-dosa yang lain sebagaimana hasadnya saudaranya Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga membawa kepada dosa yang lain. Maka demikian juga hasadnya iblis, ya kan, kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka penyakit hasad ini berbahaya. Maka diantaranya juga kenapa muncul orang-orang munafik. Yang pertama memang diantaranya ketika Islam sudah berjaya, ya kan, maka ada orang-orang yang benci Islam. Mereka tidak mungkin apabila terang-terangan memusuhi Islam. Beda ketika di Mekah, ya kan? Tidak mungkin terang-terangan memusuhi Islam, sehingga mereka menampakkan keislamannya karena kondisinya masih lemah. Oleh karena itu ketika kondisinya kuat, mereka akan menyerang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik, mungkin terakhir, ya, silahkan. Tadi Ustaz sampaikan bahwa penyebab terjadinya kemunafikan itu karena sifat dengki, dan sejarahnya ada dari saat Nabi hijrah Mekah ke Madinah. Ini pernah saya baca juga penyebab-penyebab lain. Nih, mohon maaf kalau ada yang salah. Yeah. Pertama kebiasaan berkhianat, yang kedua kebiasaan takabur, ketiga dengki itu hasad, yang keempat adalah sifat ria. Nah, tadi ada sejarahnya dengki. Kalau seandainya memang ada juga sejarahnya terjadinya khianat, takabur dan ria yang menyebabkan sifat munafik itu muncul, mohon diceritakan Ustaz. Makasih. Iya, wallahu a'lam bishawab. Terkait dengan munculnya sifat ria atau tadi khianat, seperti apa, ya kan? Yang jelas adapun untuk ria jadi seorang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan tapi tujuannya bukan untuk Allah, akan tapi ingin mendapatkan pujian dari manusia, maka ini penyakit yang dikhawatirkan Nabi menimpa para sahabat. Tidak hanya menimpa kita, bahkan menimpa para sahabat. Sehingga Nabi katakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang aku paling takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil, yaitu ar-riya, ria. Dijelaskan oleh para ulama kenapa Nabi paling menakutkan ria menimpa para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya kan? Karena ria ini samar. Karena ria ini sesuatu yang samar, sehingga apabila ahli ibadah, orang yang pilihan, orang yang bertakwa dipilih oleh Allah menemani Rasulullah SAW, dikhawatirkan tertimpa ria, apalagi kita. Adapun terkait yang lain, misalkan apa tadi, khianat, wallahu a'lam bishawab, sejarahnya seperti apa, yang jelas khianat ini juga termasuk penyakit orang munafik. Sehingga tadi ayatul munafik thalath, ciri-ciri orang munafik itu ada 3, di antara yang mereka miliki wa idza tumina khana, apabila diberi amanah maka dia berkhianat. Jadi orang munafik juga cirinya mereka adalah orang-orang yang suka berkhianat. Akan tetapi Nabi melarang apabila ada orang mengkhianati kita kemudian kita balas khianat kepadanya. Nabi katakan wala tahun man khonaka, janganlah engkau mengkhianati orang yang berkhianat kepadamu. Jadi janganlah engkau mengkhianati orang yang berkhianat kepadamu. Maka membalas khianat orang dengan berkhianat terlarang. Adapun membalas kedzaliman orang dengan yang semisal boleh, bukan wajib akan tapi boleh. Sehingga Allah katakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait sejarahnya. Ya, saya kurang tahu. Nanti bisa ditanyakan ke ustadz yang lainnya. Ya, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, menambah ilmu dan keimanan kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.